Rabu pagi, ribuan warga berlomba menuju meja administrasi untuk mendapatkan giliran lebih awal menerima bantuan langsung tunai minyak goreng. Bahkan sejumlah warga nekat saling mendahului dan memotong antrean. Itu saya udah di depan disalip sama mbaknya itu tadi, makanya nggak. Tapi kalau diginiin ya biar aja daripada ribut. Diketahui kegiatan yang digelar Kodim 1611 bersama pemerintah daerah Badung memberi bantuan berupa uang tunai Rp300.000 pada setiap penerima. Sebagian besar penerima bantuan berencana menggunakan uang yang diterima untuk tambahan modal usaha dan sebagian lainnya menggunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Syukurlah bisa bantu, bisa berjalan lagi. Kemarin kan nggak bisa jualan, sekarang bisa jalan lagi gitu. Nanti bermodal lagi gitu. Diketahui total penerima bantuan ini mencapai 18.000 orang dan akan dilakukan secara bertahap di seluruh Bali di masing-masing kabupaten kota. Pada tahap pertama, bantuan didistribusikan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6.000 orang. Dari Badung, Bali, Wiradana, iNews melaporkan. Penyelundupan 30.000 bayi lobster senilai 3 miliar rupiah digagalkan petugas gabungan. Petugas juga mengamankan seorang tersangka. Upaya penyelundupan bayi lobster ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya digagalkan petugas gabungan Bea Cukai dan Lanodal Juanda, Surabaya. Seorang penumpang berinisial ST yang membawa bayi lobster ditetapkan sebagai tersangka. Bayi lobster disimpan dalam 41 kantong plastik, 23 kantong dalam koper, dan 18 kantong dalam tas ransel. Terdiri dari bayi lobster jenis mutiara dan pasir yang jumlahnya hampir 31.000 ekor senilai 3 miliar rupiah. Kenapa dilarang? Supaya nilai tambahnya itu ada di Indonesia, tidak di luar negeri. Karena baby lobster ini bisa dibudidayakan dan apabila dengan berat tertentu seperti Kepala BKIPM tadi sampaikan akan mempunyai nilai tambah tertentu. Berkaitan dengan tindak lanjut penanganannya, kita akan melakukan penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangkanya. Memastikan seluruh kegiatan keluar barang masuk ini kami yang tidak izin atau melanggar ini kami selalu berusaha semaksimal mungkin memastikan supaya tidak terjadi di pelanggaran-pelanggaran ada di Bandara Internasional Juanda. Tersangka ST terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling sedikit 50 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Sementara petugas belum bisa menangkap siapa pemasok puluhan ribu bayi lobster tersebut karena sistem penyelundupan terputus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasien yang diduga terkena hepatitis akut misterius yang ditangani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pasien meninggal dunia dipastikan bukan menderita hepatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai penanganan selama 2 pekan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, ketiga pasien yang diduga bergejala hepatitis akut misterius meninggal dunia. Bahkan 1 di antara 3 orang pasien yang diduga bergejala hepatitis akut misterius menderita demam berdarah. Berarti hanya 2 yang diduga hepatitis akut. RSCM sudah melakukan tracing ke pihak keluarga dan tidak ditemukan penularan virus. Jadi kita ada 3, 1 probable, 1 pending, 1 lagi discarded karena sudah diketahui penyebabnya demam berdarah. Ketiga-tiganya meninggal. Sementara bayi 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan juga meninggal dunia. Bayi yang awalnya diduga hepatitis akut meninggal dengan diagnosa gagal nafas karena radang paru akut atau pneumonia, gangguan sirkulasi dan infeksi bakteri berat. Pemeriksaan laboratorium juga memastikan bayi meninggal bukan karena hepatitis akut. Data Kementerian Kesehatan terbaru terdapat total 18 kasus diduga hepatitis akut misterius di Indonesia hingga 11 Mei 2022, 7 diantaranya meninggal dunia.
Dari Jakarta dan Medan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat melepas masker saat berada di ruang terbuka. Pemerintah mengakui kebijakan pelonggaran penggunaan masker merupakan bagian upaya transisi dari pandemi ke endemi. Seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat di luar ruangan atau area terbuka. Pemerintah juga menghapuskan kewajiban menunjukkan hasil tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang telah divaksin COVID-19 dosis lengkap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pelonggaran merupakan upaya transisi dari pandemi ke endemi. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap menjalani pola hidup sehat serta patuhi protokol kesehatan. Pentingnya transisi dari pandemi menjadi endemi adalah kesadaran masyarakat. Kalau yang bersangkutan sakit ya harus istirahat. Kalau juga sakit dan tahu bisa menularkan ya harusnya dia tidak kemana-mana. Ya tetap ada di rumah supaya tidak mengeluarkan ke rekan-rekan yang bersangkutan di tempat-tempat lain. Sejumlah kepala daerah juga menyatakan dukungan bagi kebijakan pelonggaran aturan pandemi COVID-19. Wakil Gubernur DKI Ariza Patria mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan pelonggaran pemakaian masker di area terbuka. Saat Presiden langsung yang mengumumkan, tentu kami senang dan bersyukur. Itu juga disampaikan Pak Menteri bahwa ini transisi dari pandemi ke endemi. Ya. Jadi kami juga bersyukur sudah dimungkinkan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Ya. Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, kebijakan pemerintah akan menggairahkan kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan dan konser musik. Apalagi Pak Presiden sudah bicara kalau sudah kita di booster dan sebagainya, pergi sekarang nggak perlu dites lagi. Ya, saya kira ini sinyal endemi gitu. Kebijakan ini Pak Gubernur. Wah, ini luar biasa. Ini dampaknya nanti akan dahsyat karena sekarang orang sudah komunikasi dengan saya yang pertunjukan seni, ketoprak dia sudah pengen dibuka, terus kemudian konser-konser musik pengen dibuka. Saya kira kafe rumah makan lebih dulu ya, sekarang sudah ramai dan ini momentum untuk bangkit. Namun baik Ariza dan Ganjar tetap minta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Terlebih warga lansia dan mereka yang memiliki komorbid harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku semakin masif. Antisipasi kasus PMK pun juga dilakukan di sejumlah daerah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak telah menyebar ke 5 kecamatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. 398 ekor ternak ditemukan terjangkit PMK di Kecamatan Hamparan Perak, Galang, Percu Setuan, Pargar Merbau, dan Tanjung Morawa. Kondisi terparah ada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan 250 kasus. Di Kecamatan Tanjung Morawa ini Pak, khusus yang di sini ada yang terjangkit ada 19 ekor. Dan itu udah kita ambil sampelnya, kita kirim ke Balai Veteriner Medan dan diteruskan ke Puspetma yang ada di Surabaya. PMK juga menjangkiti sekitar 30 ekor sapi di 4 peternakan di Purbalingga, Jawa Tengah. Sapi-sapi ini dinyatakan positif PMK dari hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner Yogyakarta. Diduga sapi-sapi ini tertular dari sapi yang dibeli dari luar Kabupaten Purbalingga tanpa proses karantina. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purbalingga pun langsung bergerak dengan memberi obat dan vitamin kepada sapi, melakukan sanitasi dan lokalisasi kandang, serta membatasi mobilitas petugas kandang. Di Tanah Datar, Sumatera Barat, meski belum ada kasus konfirmasi PMK, sejumlah ternak warga mengalami gejala mirip PMK. Untuk mengantisipasi penyebaran, PMK sudah mengambil tindakan berupa isolasi, pemberian injeksi dan vitamin, serta penutupan pasar ternak Batu Sangkar selama 2 pekan.
Kemunculan seekor ular sanca membuat panik warga Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular sepanjang 5 meter itu dengan peralatan seadanya. Mantap, Bos. Seekor ular sanca memasuki pekarangan rumah di Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung. Keberadaan ular ini membuat panik pemilik rumah hingga dilaporkan ke pemadam kebakaran setempat. Dengan alat seadanya, petugas berhasil menangkap ular sepanjang 5 meter ini. Di situ memang lingkungannya air ya, becek lah ya, artinya memang banyak sumber air di situ. Ya rata-rata hewan melata ini memang suka yang tempat-tempat sejuk seperti itu. Usai dievakuasi, hewan reptil ini akan dilepas liar di habitat aslinya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, generasi muda memiliki peran penting untuk terlibat dalam membangun bangsa dan negara. Untuk itulah Partai Perindo terus mendorong generasi muda Indonesia ikut dalam kancah politik tanah air. Lalu seperti apa peran penting generasi muda untuk Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda. Kasus korupsi yang melibatkan politisi dan kepala daerah telah menimbulkan kesan negatif terhadap politik bagi generasi muda. Tidak hanya itu, sebagian generasi muda Indonesia tidak lagi memandang politik sebagai kegiatan positif yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat suara generasi muda sangat menentukan pada kontestasi politik tahun 2024 nanti. 50% pemilih secara nasional berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Terus zaman dulu untuk kita merdeka juga berpolitik, Bung Karno dan lain-lain. Jadi nggak harus politik itu nggak kotor. Itu politik sebenarnya wadah. Nah kitalah bagaimana yang mengisi isi wadahnya itu. Terus lakukanlah hal-hal yang positif, yang berguna buat kalian semua, buat orang banyak semua. Pemilu 2024 adalah momen emas bagi pemuda Indonesia untuk terjun ke dunia politik. Sejarah mencatat beberapa tokoh politik usia muda mampu bersaing dan sukses di kancah perpolitikan. Dari negara Prancis, Emmanuel Macron berhasil memenangkan pemilihan presiden pada usia 39 tahun. Dari Finlandia, politisi wanita Sanna Marin menjadi Perdana Menteri termuda di dunia pada usia 34 tahun. Sementara itu di dalam negeri, politisi Partai Perindo, Angela Tanusudibio, dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada usia yang sangat muda, 32 tahun. Jadi generasi muda Indonesia tidak perlu takut. Mari berpolitik untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Para perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut menggelar kuliah kerja dalam negeri di pesisir kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 184 perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-60 ini menggelar bakti sosial di daerah pesisir Teluk Seribu Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di jembatan sepanjang 1 km ini, para perwira menghiasi titian penghubung antar kampung dengan ornamen cat warna-warni. Selain bakti sosial, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dilaksanakan penyuluhan hukum bagi nelayan dan vaksinasi. Diharapkan dengan merangkul masyarakat pesisir bisa semakin memperkuat hubungan TNI dan rakyat dalam mendukung pertahanan maritim. Meski punya catatan kurang baik saat hadapi Thailand di SEA Games, Garuda Muda optimis jalani laga semifinal. Informasinya sesaat lagi.